Bahkan ancaman-ancamannya itu bukan hanya kepada si pelajar yang di sana, tapi kepada orang tuanya. Misal kalau orang tuanya yang jadi pegawai pemerintah, tingkat SMK gitulah, Ya. SMP, SMK. Tapi khusus untuk Pertanian saja ada. Jadi kita pun punya, makanya ada istilah mantri air, gitu kan, mantri tanah segala macam. Mereka tahu bagaimana cara mengolah tanah, bagaimana untuk mengatur air segala macam, ada. Dan itu emang ada sekolahnya. Tapi kan kurang terkenal karena yang banyak disebut di buku-buku sejarah itu paling ya Stovia, HBS, Ambah School jarang. High School apa tuh? Ambah School. Ambah School itu sekolah pertukangan. Yang tadi pertukangan dulu ada pertukangan. Ada pertanian apa namanya saya lupa. Ada semua. Nah, kita kembali nih sama zaman sekarang nih. Menurut Kang Yudi itu tiga politik etis itu masih bisa nggak diberlakukan untuk ya tanda kutip yang positifnya, gitu kan, bukan berarti pemanfaatan seperti yang dilakukan oleh oleh pemerintah Belanda. Jadi tiga itu kalau zaman sekarang ini masih bisa dilakukan nggak gitu? Kan sedang dilakukan juga sebetulnya. Sejak tahun berapa ya yang logo SMK bisa tuh yang jempol itu? Oh iya. Sekarang kan SMK digalakkan. Dan SMK begitu banyak. Saya lulusan SMK, saya lulus tahun 2000 SMK. Di mana? SMK 5 di Bandung. SMK 5 Jurusan bangunan. jurusan bangunan. Nah, SMK 5. Kebayang dong dulu itu SMK 5 jurusan itu cuma ada survei pemetaan, bangunan gedung, gambar bangunan, sama bangunan air. Itu sipil semua kan. Jadi kalau BA bangunan air itu irigasi, jembatan, bendungan. Kalau SP survei pemetaan, surveyor, ukur jalan segala macam kan. Kalau BG itu bangunan gedung, sipil, sama gambar bangunan. Kalau gambar bangunan itu arsitek sekarang, interior, eksterior, Oh iya. rancang segala macam. Ada 4 dulu pas zaman saya. Sekarang ternyata ada TKJ lah, ada apa sih, banyak sekarang ternyata. Atau komputer jaringan lah, apa ya, TKJ itu teknik komputer jaringan. Terus apalagi kalau dulu tuh setahu saya ya, SMK itu kan rumpun bangunan, rumpun elektro, rumpun mesin, listrik, perhotelan, pariwisata, terus ekonomi, kesenian, segala macam, farmasi. Udah nggak banyak. Tapi sekarang kan sudah banyak. Banyak ya. Nah, dan itu kan kenapa dibuka jurusan-jurusan di SMK? Untuk itu tadi mendapatkan tenaga kerja murah dan terampil. Murah dalam artian disebut tenaga kasar enggak, disebut ahli pun enggak, menengah. Tapi bisa misal lulusan SMK perhotelan, mereka tahu bagaimana caranya housekeeping misal, gitu kan, terus di kitchen seperti apa, di front office seperti apa, kayak gitu. Tapi mereka bukan level S1 yang manajerial di tataran operasional. Dan itu sekarang kan lagi digalakkan oleh pemerintah. Sama-sama aja, polanya sama, karena sejarah itu kan berulang. Peristiwanya nggak akan berulang, tapi polanya akan terus sama seperti itu. Transmigrasi pun sama. Berulang. Zaman Orde Baru bagaimana? Pemainnya beda mungkin ya. Iya, polanya sama. Pola ini pakainya sama. Gitu. Di bidang irigasi pertanian, bagaimana kita lihat ada diversifikasi pangan lah, substitusi pangan, itu kan sama. Lebih sama diperluas. Efisiensi padi sekarang ada misal kalau normalnya dulu misalnya padi di sawah bisa 6 bulan, sekarang hanya 100 hari. Kayak gitulah efektivitas apa ya, perpaduan dengan teknologi ya. Sama aja, polanya sama. Jadi masih diberlakukan lah kalau yang positif banyak. Cuman beda motifnya. Motifnya dulu begitu ya, pemerintah Hindia Belanda. Kalau sekarang pemerintah Indonesia motifnya
murni untuk memajukan bangsa sendiri gitu ya. Iya, sekarang kan Iya. tenaga kerja daripada pakai tenaga asing, lebih pakai tenaga kerja dari pribumi kan. Pribumi, Ya, ya. maksudnya maksudnya anak bangsa gitu kan. Dia orang-orang kita bisa, dan banyak kok jualan-jualan SMK yang jadi pengusaha, mereka Ya. berusaha sendiri. Nah, itu menariknya. SMK itu tidak dilatih dan tidak diperkenalkan untuk bagaimana menjadi mahasiswa atau kuliah. Karena mereka 80%, 70-80% materinya itu materi kejuruan. Teknis saja Makanya sebenarnya kejuruan. Vokasional, dia vokasi. Mereka ahlinya misal kalau ngambil seni, di seni. Di pedalamnya di seni. Gitu kan. Kalau saya bangunan ya di bangunan. Di komputer ya komputer yang di banyaknya. Yang lainnya nggak begitu. Nah, sama lah dulu. Itu jadi kalau anak SMK itu tidak diajarkan, tidak dilatih, tidak dibiasakan untuk menjadi mahasiswa atau kuliah. Begitu Bung Adi. Iya. Ini ada pertanyaan nih, langsung tanya jawab nih. Masuk ke WA. Mengenai politik etis, kawan-kawan. Kalau isi udah tahu tadi kan yang 3 tadi ya, 3 intinya itu. Pandepenter itu siapa katanya? Tadi orang Belanda itu ya? Politisi dia. Berarti sebagai apa? Bukan Ibu Ratu, bukan yang mencetuskan ini. Nah, Pandepenter itu berarti Orang dia Belanda. orang Belanda. salah seorang ada Pandepenter, terus ada temannya siapa lagi gitu kan, beberapa orang yang meyakini bahwa harus ada nih balas budi gitu kan. Jadi Pandepenter adalah orang Belanda yang simpati mungkin ya. Cornelis Theodor van Deventer, Cornel atau Cornelis siapa namanya kok, Theodor van Deventer. Nah, sekarang sampai saat ini di Bandung itu ada jalan Van Deventer. Ya. Berarti sama orang Indonesia itu dianggap berjasa ya? Ya, karena ya itu kan ya tadi itu. Karena politik etis itu ternyata efeknya sangat luar biasa kan. Ya selain motif negatif tadi, mungkin ternyata memang sama bangsa kita ada dampak positif. Nah, di Jalan Van Deventer ada juga Vrouwen School. Sekolah khusus perputrian, sekolah untuk Perputrian. perempuan. Nah, sekarang kan ada namanya SMKK BPP. Sekolah menengah SMKK itu apa ya? Pokoknya SMKK BPP aja. Badan Perguruan Putri, Pendidikan Putri. Jadi itu memang keputrian. Menjahit, menyulam, segala macam. Tapi bukan semua. Kalau semua kan ekonomi kan. Ini Ya. keputrian. Ada SMKK, Vrouwen School. Itu terjemahan dari sana. Jadi dan lokasinya pun emang dulunya itu emang Vrouwen School. Vrouwen School. Dan di sini katanya politik etis itu sebetulnya gagal katanya. Kenapa disebut gagal katanya? Ada yang bilang Kan tadi mah positif-positif kan? ya Nah, nggak mungkin gagal, kacamata siapa? Oh gitu ya. Kan gini, kalau kita lihat dari kacamata pemerintahan dari Belanda ya gagal karena itu tadi ternyata Hasil yang diharapkannya beda ya. Tapi bagi orang pribumi kan, oh iya, makanya juga tadi kan Bung Adi bilang pemberontak, perjuangan segala macam. Pemberontak itu bagi siapa? Bagi pemerintahan dia Belanda mungkin dia pemberontak.